9 mitra dengan melibatkan 62 mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta, merancang bentuk pembelajaran luar kelas. Terdiri dari dunia industri, lembaga pemerintahan, dan paguyuban, luaran bentuk pembelajaran akan dihadirkan melalui gelaran pada hari ini. DKV Connect, peluncuran karya kolaborasi mahasiswa merdeka. Dan berikut kami sajikan program kolaborasi dari setiap mitra. PT Bumi Langit Entertainment Corpora. Bumi Langit merupakan perusahaan hiburan terkemuka berbasis karakter di Asia yang mengelola pustaka karakter terbanyak dengan jumlah lebih dari 1.200 karakter komik yang telah diterbitkan dalam 60 tahun terakhir. Gundala dan Sri Asih merupakan dua karakter terkenal yang telah tayang di layar lebar. Sebanyak 5 mahasiswa menempuh pembelajaran luar kelas di PT Bumi Langit Entertainment Corpora. Berikut karya-karya luaran mahasiswa. Komik strip Shibuta dari Gua Hantu. Fan art Tira, Godam, dan Ganesh. World Children's Days Illustration. Polar Engine adalah studio ilustrasi yang berfokus pada produksi ilustrasi untuk industri game dan hiburan. Satu orang mahasiswa telah berproses dengan studio Polar Engine di Yogyakarta dan menghasilkan luaran-luaran yang luar biasa, yaitu Marvel Magic Fan Art, Wayang Beber Illustration. Florto Studio adalah studio ilustrasi dan desain grafis yang berkantor pusat di Bali. Dengan kecintaan pada seni dan apresiasi mendalam terhadap pengaruh budaya, Florto mengkhususkan diri dalam menciptakan karya seni penuh warna dan bersemangat yang memikat dan menginspirasi. Dua orang mahasiswa telah menempuh pembelajaran luar kelas di Florto Studio, menghasilkan luaran-luaran sebagai berikut. Merchandise Bedawang Nala, Lavitar Basketball Academy Jersey, logo Eka Auto 27. PT Paragon Incorporation adalah sebuah perusahaan induk yang bergerak di bidang konsultasi komunikasi marketing dan periklanan. Sebanyak 8 orang mahasiswa terlibat dalam pembelajaran luar kelas di tim di salah satu rumah kreatifnya di Yogyakarta, Kemuliaan Kreatif, yang berfokus pada produksi kebutuhan kreatif dengan menjunjung tinggi kreativitas tanpa melupakan kearifan budaya lokal. Pembelajaran ini menghasilkan karya-karya antara lain desain iklan media sosial provider free, desain iklan media sosial Marugame Udon, Imadi Merch Project, desain promosi cashback GoPay. Dados Design merupakan studio desain grafis yang mengembangkan usahanya untuk membantu perusahaan maupun pengembang usaha UMKM yang ada di Bali. Satu orang mahasiswa telah melaksanakan pembelajaran luar kelas di Dados Design dengan luaran sebagai berikut. Desain kemasan kopi Nini. Ruebinda adalah agensi digital dengan layanan lengkap yang berbasis di Indonesia, berdiri sejak tahun 2011. Ruebinda percaya bahwa setiap ruang, waktu, dan energi akan menciptakan ide kreatif. Dalam ekosistem di Ruebinda, 11 orang mahasiswa telah berproses di dalamnya dan menghasilkan luaran-luaran yang kreatif. Desain karakter dan komik Kos Ageng, desain media sosial Elmo, ilustrasi landing page Festival Hiu Paus, desain iklan Road to Billionaire by Ruang 412. Saat ini, Kelurahan Wirokerten sedang bersiap menuju rintisan Desa Mandiri Budaya. Prodi DKV ISI Yogyakarta menyambut baik kesempatan ini dengan adanya kolaborasi bersama 6 mahasiswa. Pembelajaran luar kelas yang ditempuh mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan brand Kelurahan Wirokerten melalui karya-karya yang berdampak, antara lain video profil Pasar Blumbang, desain kemasan roti Kembang Waru, desain poster budaya, desain maskot, dan desain logo. Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 10 merupakan unit pelaksana teknis atau UPT bidang pelestarian kebudayaan, berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. BPK memiliki wilayah kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
yang berkantor pusat di Bogem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 10 mahasiswa telah berproses dalam pembelajaran luar kelas di BPK Wilayah 10 dengan luaran yang luar biasa, antara lain redesign Museum Manju Srigraha, grafis informasi ketentuan pemanfaatan cagar budaya, desain kalender budaya tahun 2025, berbagai sampul buku tentang budaya di Yogyakarta dan Jawa Tengah, desain wayang modern. Paguyuban Ki Remeng Mangunjoyo merupakan sebuah entitas perkumpulan wayang beber yang berlokasi di Dusun Gelaran 2, Beji Harjo, Karangmojo, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Remeng Mangunjoyo sendiri merupakan salah satu kisah klasik dalam wayang beber Wonosari. Prodi Desain Komunikasi Visual merancang aktivitas kolaborasi bersama Paguyuban Ki Remeng Mangunjoyo di bawah payung program kompetisi Kampus Merdeka tahun 2024. Aktivitas kolaborasi ini senada dengan visi yang diusung oleh Prodi DKV. Dalam hal ini, Prodi DKV menaruh perhatian besar dalam konservasi kebudayaan. Sebanyak 17 mahasiswa telah menjalankan pembelajaran di luar kelas dengan didampingi oleh para dosen dan juga pihak paguyuban untuk melakukan riset dan studi visual. Proses ini telah menghasilkan karya-karya yang berdampak, antara lain typeface wayang beber Gelaran, signage dan wayfinding Paguyuban Wayang Beber Ki Remeng Mangunjoyo, dan batik Ki Remeng Mangunjoyo. Ibu Idim adalah ibu saya, turunan yang ke-14. Terus saya anaknya Ibu Idim, saya turunan yang ke-15. Yang memiliki wayang beber di Wonosari itu. Sejak saya masih kecil, itu Ibu Lubien selalu merawat wayang beber. Sering sekali saya melihat dipentaskan wayang beber itu, dan ibu saya sudah nggak ada, sekarang diturunkan ke saya. Saya turunan yang ke-15. Saya sekarang yang merawatnya. Beliau berpesan wayang beber ini harus dirawat sebaik-baiknya. Tidak boleh ada orang di atasnya, betul, itu sangat berisiko. Jadi setiap mau dibuka itu harus ada ritual, pastinya seperti itu. Dari ritual khusus seperti itu. Nah, wayang beber ini adalah sebuah warisan dari leluhur kami yang harus dilestarikan. Sebelum dipentaskan itu harus ada ritual dulu. Kalau orang Jawa itu prongkun, itu harus ada ritualnya. Jadi nanti untuk pentas itu nanti
membentangkannya itu secara hati-hati karena wayang beber ini udah rapuh, jadi agak ada yang sobek, jadi harus hati-hati. Cerita Piraman Mangunjaya itu kisah cinta Kanji Asmarabangun dengan Dewi Sandara Kirana. Sehari-hari ya kami keluarga ini selalu membersihkan tempatnya. Terus untuk perawatan itu kami menggunakan buri merak. Jadi untuk pengawetnya itu buri merak. Sekarang untuk buri meraknya sulit untuk mencari benang. Setelah paguyuban wayang beber itu mulai tahun 2013, belum lama di paguyuban. Ya alhamdulillah sekarang sudah maju, sudah banyak tanggapan, kami sudah banyak tanggapan semua. Harapan saya khususnya pemerintah Gunung Kidul itu bisa mendukung berkembangnya wayang beber. Terus untuk khususnya masyarakat sekitar itu bisa ikut mendukung, bisa ikut andil di paguyuban wayang beber ini. Harapan saya seperti itu. Saya dosen di Prodi Desain Iluminasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta. Jadi di awal tahun 2010 saya mendapati bahwa ada seorang penulis asing yang mengatakan bahwa Cikal Bakal itu adalah wayang beber. Kemudian saya mencari tahu, ternyata wayang beber itu ada di Wonosari, Yogyakarta. Sehingga kemudian tahun 2011 saya mulai penelitian tentang wayang beber, karena bagi saya wayang beber itu merupakan cikal bakal bumi. Oke, jadi sebetulnya sudah sekitar 15 tahun saya melakukan pelestarian dan pengembangan wayang beber. Baik dari sisi akademis, karena saya ketika seminar baik lokal, nasional maupun internasional selalu mengatakan tentang wayang beber ini, utamanya wayang beber Wonosari. Saya juga sudah melakukan pengembangan dalam bentuk komik, motion komik, kemudian juga ada animasi, kemudian juga ada ilustrasi dan sebagainya. Dan yang proyek yang menurut saya paling bagus itu adalah ketika saya menduplikat wayang beber Lapon Remem Maudhuye. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya melakukan pelestarian dan pengembangan terhadap wayang beber Maudhuye. Ini adalah wayang beber yang asli seperti yang dilihat, yang berada posisi yang paling atas. Dan ini adalah wayang beber duplikat. Di dalam kotak duplikat ini adalah bulungan wayang beber duplikatnya. Dan ini yang dipagelarkan atau dipetaskan oleh paguyuban Kiremau Maudhuye. Jadi bukan yang asli, tapi yang duplikat. Agar generasi muda atau siapapun yang ingin nanggap bisa melihat wayang itu, tapi lihat lukisannya. Wayang beber Kiremau Maudhuye itu sebetulnya wayang beber yang memiliki ciri khas dua aspek seni, yaitu seni rupa dan seni pertunjukan. Seni rupa dari gambar yang ada di gulungannya, seni pertunjukan pada pementasannya. Jadi ini benar-benar memang artefak atau hasil budaya dari nenek moyang kita yang sangat unik. Dan itu juga peralihan dari kerajaan Hindu pada kerajaan Islam. Jadi
itu sangat penting menurut saya artefak ini di Indonesia ini. Kalau pelestariannya memang kita harus melibatkan banyak orang atau banyak pihak agar wayang ini tetap lestari. Jadi kepedulian kita sebenarnya yang menjadi titik poin yang paling penting untuk bisa melestarikan ini. Kalau saya apa yang saya bisa itu saya lakukan untuk pelestarian, tapi mungkin dari pihak-pihak lain yang ingin melestarikan juga bisa berkolaborasi dengan Awisto sebagai keturunan Trimagnes. Kalau harapan saya, generasi muda juga tahu tentang wayang beber ini. Apa yang sudah saya lakukan beserta dengan Prodi TKV adalah memberikan edukasi pada mahasiswa dan generasi muda ya, untuk mengetahui wayang beber itu apa, dari namanya, ceritanya, bentuknya, visualnya seperti apa adalah tugas-tugas yang kami berikan. Itu cara kami. Dan upaya ini seyogianya juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain agar wayang beber ini semakin diketahui. Selain itu juga kita harus sounding ini terus menerus bahwa ada wayang beber yang ada di Wonosari, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Baik, terima kasih Pak Iri. Sama-sama.
Di balik lembaran sejarah, tersimpan sebuah budaya yang hampir terlupakan. Wayang beber, seni rupa dan seni pertunjukan yang sudah ada jauh sebelum zaman Majapahit, terukir di atas lembaran sejarah yang menanti untuk dilihat kembali. Keberadaan wayang beber sangatlah langka. Di seluruh dunia, hanya ada 3 lokasi yang menjadi pelestarian dari seni ini. Jauh di benua Eropa, wayang beber menjadi bukti kekayaan budaya dari Nusantara di masa lampau. Sedangkan di Indonesia, wayang beber dapat ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Dan di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di rumah tersebut, tersimpan gulungan yang dibawa melalui waktu. Gulungan yang menyimpan kisah cinta Panji Asmarabangun dengan Dewi Galuh Chandra Kirana, serta menyimpan kebencian dan peperangan berdarah dari sebuah cerita bernama Ki Remeng Mangunjoyo. Wayang beber telah menjadi sebuah pusaka setelah melewati ratusan tahun dan kini dijaga oleh Pak Wisto secara turun-temurun. Walaupun sekarang gulungan asli hanya disimpan di dalam kotak, dulunya wayang beber merupakan pertunjukan sakral, dipersembahkan kepada bangsawan, pejabat dan tokoh penting dalam ritual kehidupan, kelahiran, dan kematian. Kehadiran wayang beber menjadikannya sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini.